dengan cerita Yudi tadi begitu luar biasa dan dahsyatnya. Yang lebih parah, pimpinan KPK nggak terganggu. Ya. Malah bisa-bisanya bilang tadi apa tadi? Hanya Kan pegawai KPK hanya manusia. Juga manusia. Emang dikirain tumbuh-tumbuhan sama dia? Ini kan ternyata sebelumnya pernah ada pemberian uang karena diminta oleh, jadi saya kira ketahuan lah di situ. Dan ini yang saya melihat, dan kemudian Dewan Pengawas mengklaim bahwa dia yang membongkar. Saya nggak percaya, Yud. Kenapa? Kenapa saya nggak percaya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Alhamdulillah, hari ini saya bersama dengan Yudi Purnomo Harahap, Ketua Wadah KPK, Wadah Pegawai KPK sepanjang masa. Apa kabar, Yud? Alhamdulillah, baik, Bang. Luar biasa. Siap. Kalau ngobrol sama Yudi itu selalu bersemangat. Itulah, Bang. Ya. Tapi setelah lihat kasus ini, korupsi di KPK, semangat nggak ini sekarang? Ya? Justru semakin membuat kita makin mencintai KPK untuk terus menjaga dari luar. Kenapa sih kita mengkritik seperti ini? Kan bukan artinya kita benci KPK. Ingat loh, kita adalah bagian dari orang-orang yang membangun KPK. Betul. Bahkan bisa disebut sebagai founding father ya. Misalnya aku sama Abang kan dari 2007 gitu kan. Artinya pasca 4 tahun lah KPK ada gitu kan, dan saat itu kita bisa melihat bagaimana perjuangan mulai dari peralatan, SDM yang sedikit gitu kan, dana yang nggak begitu banyak, tapi survive dan integritas terjaga, dan yang paling penting adalah masyarakat percaya. Betul. Dan itu yang paling penting memang, karena kalau kemudian justru KPK melakukan praktek-praktek korupsi, terus bagaimana memberantas korupsi? Yang lebih lagi ini sekarang, yang saya heran ya, korupsi yang dilakukan di rutan KPK, itu disebut sekedar pungli, kan manusia. Gimana, Yud? Ya, saya kan melihat apa ini. Tumbuh-tumbuhan dikiranya apa? Saya pertama terkejut ya ketika itu dikatakan pungli ya, bahwa KPK untuk tahanan nggak pernah kita ada pungutan yang resmi. Kenapa tidak menjadi ada pungli gitu kan? Resmi aja nggak ada, gitu kan? Iya, betul. Nah, kok jadi liar gitu kan? Kalau liar kan, ya itu nggak paham. Menurut saya ini hanya untuk menyederhanakan. Ketika dibilang, artinya dia nggak sungguh-sungguh. Nggak sungguh-sungguh. Ketika dibilang hanya ingin menyederhanakan ini, tapi dibilang pengungkapannya rumit. Kan, oh iya, dia bilang belakang, iya kan, disampaikan kemarin ya oleh KPK. Kalau yang itu rumit di internal KPK, itu rumit dibilangnya. Terus yang mudah yang mana? Nah itu yang menurut saya menarik gitu kan, kok padahal ya itu kan ya udahlah, kita kan bukan penyidik kemarin sore gitu kan, paham lah bahwa ini kan dari nilai aja 4 miliar. Orang-orangnya juga internal KPK menerima uangnya pakai rekening penampungan. Iya, rekening penampungan hari biasa, tunai gitu kan. Kemudian modusnya juga sederhana gitu kan. Betul. Kemudian dilakukannya pun juga tempusnya itu kan masih hangat. Iya, kan? akhir 2021. Iya, dari 2020. Kita IKTP 2012. Oh, iya. Bayangin 5,9 triliun gitu kan. Itu bisa sampai kemana-mana gitu kan. Artinya pejabat tinggi, penegak hukum kan udah tangani oleh KPK. Sebagian kita kan, Bang. Jadi ya menurut saya kalau misalnya ini nggak tuntas, yang paling krusial adalah kepercayaan kepada KPK, marwahnya. Dan saya melihat ya, kalau KPK ini kan ada salah satu tupoksinya itu pencegahan korupsi. Kemana-mana mereka, ke instansi, kementerian, ya kan, ada korsup, buatkan pengawas internal gitu ya. Iya, dan sebagainya. Kalian jangan korupsi, kalian harus integritas, ya kan. Nanti dalam hati orang yang ikut acara KPK seminar, Anda nyuruh saya ini di KPK gimana gitu kan, dalam hatinya ngomong begitu, gitu kan. Nah, saya melihat fenomena ini, Bang, ini kan terjadi karena ya, pertama kalau sistem paling bagus ya KPK, Bang. Ya kan. Yang kedua adalah tidak ada keteladanan. Ya, akhirnya mencontoh. Iya. Ya kan.
pimpinan KPK bermasalah, nggak mungkin anak buahnya nggak bermasalah. Udah hukum alam lah itu kan. Ya kan ikan busuk itu kan dari kepalanya. Ya kita bisa melihat tuh. Ini kan terbuka karena apa? Karena kasus-kasus di pimpinan KPK. Ya misalnya pemulangan Brigjen Endar. Ya kan? Kemudian pembocoran dokumen. Ya kan? Kemudian yang kasus ketiga Robin masih banyak, kasus Lili masih banyak. Ya, kemudian yang chat gitu kan. Ya pimpinan juga gitu kan. Yang akhirnya Pak Yohanes Tanak baru login di KPK menggantikan Lili yang mundur karena sidang etik gak berani menghadapi gitu kan. Dia mundur gitu kan. Akhirnya dia malah kena etik gitu kan. Jadi di bawah bagaimana? Dan ini yang menarik Bang bahwa dulu ya kita nggak bisa memungkiri memang sebelumnya ada juga ya penjaga tahanan gitu kan menerima uang 300.000 lah sekitar itu, kemudian dia melonggarkan penjagaan dia kepada tahanan sehingga bisa berkomunikasi dengan keluarganya yang harusnya nggak boleh, kemudian nggak pakai rompi, kemudian dan hal lain lah yang seharusnya dia melekat gitu kan. Itu artinya kan itu jadi jurisprudensi bahwa kalau untuk yang seperti itu hanya 300.000 loh Bang. Ini 4M buat apa? Iya kan? Betul. Ini artinya bahwa ini ada sesuatu yang besar dibandingkan bahwa ini untuk fasilitas. Bang, ingat fasilitas di KPK itu udah standar. Makan, tidurnya, semua dapat. Nggak ada yang muncul-munculan, nggak ada satu kasur berapa orang gitu kan, atau yang tidurnya nggak di kasur gitu kan, nggak ada gitu kan. Kalau ada kayak gitu mungkin orang akan membayar supaya dapat kasur gitu kan. Ini kan enggak, atau dapat ruangan kan nggak ada di luar ruangan. Jadi kalau saya menduganya gitu kan, ya dari pengalaman saya ya dulu ketika penyidik ya itu kok saya habis meriksa tersangka, misalnya kok kayak tersangka tuh tahu apa namanya orang yang di luar itu kan tahu saya habis meriksa dan sebagainya gitu. Saya pernah akhirnya meminta untuk digeledah. Akhirnya ditemukan handphone misalnya. Ya kan ketika ditemukan handphone itu ditemukan bukan di orang, tapi udah di mana, udah di misalnya di kamar mandi atau di mana gitu kan. Ya akhirnya nggak tahu siapa. Tapi kan dari situ saya udah duga, wah ini kan bahaya Bang. Misalnya saya habis meriksa orang dan dia tersangka dan kita misalnya menanyakan ada kenal ini dan kenal ini kan. Dia udah tahu, wah ini kenal ini. Kan kenapa sih kita nahan orang Bang? Supaya dia nggak berkomunikasi dengan orang lain. Menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi yang lain. Nah ketika dia, tadi gue ditanya sama penyidik nih. Ya kan bawa ini. Nah kalau dia bisa berkomunikasi dengan orang luar kan. Ngapain ditahan ya? Iya ngapain ditahan. Dan kan merintangi kita Bang. Begitu kita mau geledah, zong. Ya kan, harusnya kita kan kalau menggeledah kan kita tahu kita akan kita harus mencari handphone orang itu, bahwa di rumah itu ada dokumen ini, kan kita udah punya prediksi kita akan menggeledah kan kekosongan kita kan. Nah, begitu ada informasi dari dalam keluar, nah itu ya itulah akhirnya. Ya menurut saya ini Bang, ini ini tapi bukan pungli ya, ini korupsi. Dan korupsinya itu suap menyuap. Artinya siapa yang menyuap? Harus ada juga gitu kan. Masalah nanti ada pemerasan dan sebagainya. Tapi menurut saya yang memberikan juga harus kena. Jangan penjaga rutannya aja. Kemudian terkait dengan ini merintangi penyidikan loh Bang. Betul. Karena sikap batin penyidik terganggu. Ya kan. Dan yang terakhir, walaupun hanya 4 miliar Bang, ya saya pikir harus banyak Yud. Iya. Maksudnya karena kita sering triliunan Bang. Apa menangani kasus gitu kan. Nah, yang terakhir harus di DPPU-kan juga Bang, supaya 4 miliar itu kembali. Nah, tapi lebih dari itu Bang, bahwa sebenarnya kan ini fenomena gunung es jangan-jangan. Apa yang terlihat di atas lebih sedikit dari yang di bawah permukaan. Dan tentu saya pribadi Bang ya, nggak bisa pungkiri saya sedih gitu kan ketika, waduh kenapa? Karena kan dibilang keterlibatannya banyak orang Bang. Dewas kadang puluhan kemarin kan. Kalau dulu kan Bang yang kita tangani, Abang juga tuh ada pegawai KPK, saya juga gitu kita advokasi. Sebanyakan pelanggaran-pelanggaran itu personal Bang. Wah, ini udah sistemik ya. apa sindikat kali kan? Ya ini artinya, kok kita kan sama pegawai kan Abang ngawasin saya ngawasin Abang. Ketika ada yang nggak benar, kita masih ngomong sebagai whistleblower. Iya betul. Ya kan? Nah itu udah banyak masa saling nggak tahu nggak mungkin kan? Loh ini bareng-bareng berarti kan Bang? Loh ketika udah bareng-bareng Bang, ada permasalahan sistem di situ. Ingat loh, saya juga nggak sepakat ketika dikatakan pegawai KPK hanya manusia Bang. Loh, ya kalau begitu itu pimpinan yang ngomong begitu, berarti dia nggak peduli. Dia nggak peduli. Ingat loh Yud. Iya Bang.
kita pertama kali masuk dulu 2007, Ya. KPK belum punya rutan, Iya betul. ya kan? Waktu itu saya ngalami bagaimana kalau kita nahan orang, titip ke rutan di mana lah, ada beberapa rutan di Polres ataupun di beberapa rutan yang ada di Salemba dan Cipinang yang dekat ya. Itu seringkali kemudian ketika kita titip di sana, kita terkendala. Kenapa? Ketika di sana kemudian berkomunikasi dengan pihak lain. Ya. Terus kemudian bisa hal-hal yang hasil pemeriksaan tadi yang Yudi bilang kemudian nyampe dan kemudian saat kita melakukan langkah-langkah untuk penyitaan dan penggeledahan sudah hilang. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Contohnya tersangka ini sebetulnya baru di level 1 gitu ya. Ya. Yang pelaku-pelaku di atasnya kemudian mendatangi dia mengintervensi. Ya. Akhirnya apa? Proses yang harusnya dia kemudian terbuka malah menutup diri. Ini contoh-contoh. Maka di kasus waktu seingat saya kasus Nazarudin ya. Ya. Di 2011 karena itu tekanan politik dan intervensi begitu kuat, maka KPK kemudian merealisasikan dengan lebih cepat untuk membuat rutan. Iya, betul. Dan itu kemudian dilakukan waktu seingat saya kerjasama dengan Guntur ya. Iya. PMAD ya. Polisi Militer Angkatan Darat. Kita pinjami tempat di sana dan kemudian bikin di C1, 2 tempat. Sekarang kalau nggak salah juga ada di Pomal, ya. di Kelapa Gading dan satu lagi di K4 Gedung Baru. Ya. Ada 4 rutan. Dan itu dilakukan dengan tujuan tadi yang Yudi bilang menjaga agar proses penyidikan bisa berjalan efektif. Dan kemudian rutan KPK ini selalu menjadi percontohan. Betul. Dengan cerita Yudi tadi begitu luar biasa dan dahsyatnya. Yang lebih parah pimpinan KPK nggak terganggu. Ya. Malah bisa-bisanya bilang tadi apa tadi? Hanya Kan pegawai KPK hanya manusia. Juga manusia. Emang dikirain tumbuh-tumbuhan sama dia? Ini kan ngawur ini. Itu lah, Bang. Udah nggak ada kepedulian. Ya. Praktek-praktek korupsi dia nggak terus kemudian melihat sebagai hal yang serius. Betul. Harus tanggung jawab, betul, iya, Bang. Kalau Yudi katakan sekarang tadi bahwa ini kewajibannya Dewas adalah melaporkan. Kalau Dewas belum melaporkan, pimpinan KPK harusnya melaporkan Iya. ke penegak hukum. Kalau ditangani etik mau berapa lama lagi? Betul. Atau menunggu bukti-buktinya biar hilang dulu. Betul. Setelah bukti-buktinya hilang baru dilaporkan ke penegak hukum. Iya. Atau kemudian mau dieliminir dulu biar perkaranya nggak kemana-mana, dilokalisir baru kemudian dilaporkan. Kan nggak boleh. Ya ini Yudi gimana melihat dari perspektif tadi? Kenapa nggak segera dilaporkan? Dan semakin lama nggak dilaporkan, setelah sekian lama penegak hukum juga pasti akan kesulitan untuk mencari bukti-bukti. Ya menurut saya kan sekarang udah nggak ada bertutupi lagi gitu kan. Iya. Sekarang kan pertaruhannya apakah pimpinan KPK itu cinta sama KPK sebagai lembaga gitu. Iya. Kalau memang nggak cinta berat. Ya kan, akhirnya nggak peduli, gitu kan, akhirnya sudah biarkan saja. Ini kan gawat. Kehancuran suatu organisasi biasanya bukan dari eksternal, tapi dari internal. Dan ini terbukti ya. Dan ini terbukti dan sekarang kepercayaan kepada KPK tentu akan semakin menurun. Padahal kepercayaan kepada KPK itu adalah senjatanya KPK selama ini. Kita istilahnya apa ya, sebagai lembaga independen gitu kan, KPK kan ya hanya masyarakat tumpuannya dan kita sudah berulang kali mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kemudian pertama, kemudian kedua ya untuk membersihkan ya koruptor gitu kan, artinya itu kita anggap sebagai lantai yang kotor, ya harus dengan sapu yang bersih lah. Nggak mungkin sapu kotor bisa membersihkan lantai yang kotor. Bisa jadi menambah gitu kan. Jadi bukan membersihkan, menambah gitu kan. Nah, permasalahan ya keseriusan itu nanti kita akan uji, Bang. Betul. Ya karena kan kita juga nggak tahu nih ya, mereka tuh mau amanah arahnya. Karena yang di-spill ke publik kan nggak banyak. Ya kan, baru proses penyelidikan dan sebagainya. Loh, kenapa nggak dari dulu? Karena kita bisa lihat kapan itu ketahuannya ini sebagainya. Kok baru sekarang? Artinya kalau kita bicara tempusnya dari Desember 2021 sampai dengan Maret 2022 kan 1 tahun 3 bulan yang lalu gitu kan. Artinya ya kita lihat dan kita berharap bahwa jangan sampai ya misalnya ada yang tutupi kemudian tidak sampai ke pelaku utamanya, hanya yang bawahnya gitu kan. Dan apakah nanti kita lihat di tangan KPK sendiri ataupun dilimpahkan, nanti kita lihat ya bagaimana prosesnya. Namun setidaknya sekali lagi, Bang, ini tamparan keras bagi KPK bahwa tadi sepakat sama Abang, kenapa sih kita bikin rutan gitu kan ketika dulu gitu ya, supaya
kita bisa mengontrol secara penuh gitu kan dengan pegawai KPK. Nah, sekarang kalau terjadi seperti ini, tentu akan jadi saya lihat ada perdebatan. Apakah ya udah kalau begini caranya supaya nggak absolut gitu kan? Ya KPK punya tahanan gitu, tapi biar kembalikan ke Kumham yang mengelola gitu kan. Artinya kalau kan gini, kan dulu kan kenapa satu atap gitu kan? Supaya bagus satu kan nih. Tapi kalau kayak begini, yo bisa jadi ada isu akan dikembalikan lagi kan bisa juga gitu kan. Jadi ketika ditahan Kumham yang bertanggung jawab gitu kan, Dirjen Lapasnya gitu kan, terkait dengan rutannya KPK. Namun ya kita itu masih jauh lah. Saya tetap berpandangan rutan KPK sendiri itu penting karena kejaksaan juga punya, kepolisian juga punya. Jadi penting KPK punya sendiri. Cuman kalau kemudian pimpinannya nggak bertanggung jawab, membiarkan praktek-praktek begini, menjadi teladan untuk berbuat korupsi, kan repot jadinya. Betul. Nah ini yang rusak dan menurut saya bahaya sekali. Betul, Bang. Terhadap ini, Yud. Tadi kan saya bilang bahwa rutan KPK itu ada 4. 2 pinjam, yaitu di PM atau Polisi Militer Angkatan Darat dan Polisi Militer Angkatan Laut. Terus kemudian di gedung lama C1 dan gedung baru di K4. Yang saya dengar bahwa sebenarnya Dewan Pengawas itu mendapatkan laporan dari salah seorang istri tersangka yang ditahan, yang katanya mendapatkan perlakuan asusila. Waduh, lu bayangin. Jadi bukan cuma sekedar menerima suap, tapi ada perbuatan asusila yang dilakukan oleh petugas dari KPK. Ini kan apa ya? Bukan sekedar rusak mentalnya gitu, karena berbuat korupsi, tapi juga berbuat asusila. Dan ini suatu hal yang sangat parah gitu ya. Dan saya juga kaget sekali karena seperti itu. Dan kemudian ternyata sebelumnya pernah ada pemberian uang. Karena diminta oleh, jadi saya ketahuan lah di situ. Dan ini yang saya melihat, dan kemudian Dewan Pengawas mengklaim bahwa dia yang membongkar. Saya nggak percaya, Yud. Kenapa? Kenapa saya nggak percaya? Bukan sekedar dari saya sering melihat pimpinan KPK yang sering berbohong, Dewan Pengawas rasanya juga 11-12 lah. Yang saya melihat begini, yang lebih serius. Dewan Pengawas itu berkali-kali berkata atau menyampaikan ke publik, dan saya pernah mendengar langsung Ketua Dewan Pengawas mengatakan, jangan terlalu berharap sama kami lah. Kami kan bekerja ini sebagai Dewan Pengawas nggak punya kewenangan. Sekarang ngakunya ngungkap. Nah terus pakai kewenangan yang mana? Dia nggak berwenang, ngaku ngungkap. Gimana? Jadi melihat dari kebiasaan yang pertama, saya melihat kok kecenderungannya berbohong. Ya. Yang kedua, nggak punya kewenangan ngungkap. Yang ketiga, informasi yang saya dengar itu laporan dari istri tahanan yang mendapat perlakuan asusila dari penjaga tahanan atau petugas di rutan, penjaga atau apapun ya. Dan juga dimintain uang. Jadi Dewan Pengawas kerja apa gitu lah ya. Dan ini masalah yang sangat serius ya. Iya, Bang. Jadi melihat serusaknya itu menggambarkanlah tadi bahwa ikan busuk dimulai dari kepalanya. Kalau kepalanya sudah sedemikian parah, Dewan Pengawas abai. Ingat loh, kerusakan terjadi ini jangan kemudian dilupakan bahwa pimpinan KPK yang berlaku korup. Saya katakan korup kenapa? Kasus helikopter itu jangan dipikir nggak ada kasus korupsinya. Iya, Bang, betul. Saya yakin itu ada kasus gratifikasinya dan itu adalah korupsi. Dan Dewan Pengawas membiarkan. Dan yang kedua, ada terkait dengan kasusnya beberapa pegawai KPK, Dewan Pengawas tidak memeriksa dengan sungguh-sungguh. Bahkan waktunya diperiksa mengundurkan diri ya dibiarkan pulang. Ya. Padahal harusnya dia melaporkan ke penegak hukum, tapi dia tidak melakukan. Atau paling nggak dijaga dulu, diputuskan dulu. Harusnya kan begitu. Tapi dia tidak lakukan. Jadi saya melihat Dewan Pengawas ini selain dari gagal untuk mengawasi, gagal untuk mengusut, tapi juga berkontribusi atas perbuatan-perbuatan korupsi yang terjadi di KPK. Nah, Yudi gimana? Setuju dengan saya atau beda pendapat? Gimana pandangannya gimana? Kalau saya, Bang, dari dulu kan ketika revisi Undang-Undang KPK ada Dewan Pengawas kan kita sudah menolak. Ya, betul. Karena sistem kita kan sudah bagus. Kalau pegawai kita punya Dewan Pertimbangan Pegawai DPP.
ya kan, ada PI yang meriksa, kemudian kita sebagai perwakilan pegawai bisa duduk sebagai anggota DPP atau juga mengadvokasi pembela pegawai, dan itu kan sudah berjalan dengan baik gitu kan. Kemudian ya akhirnya ke politik hukum, revisi undang-undang, ada Dewas. Ya, kemudian ketika ada Dewas, ya kan saya melihat begini. Ya, ketika bicara mengenai normatif, formil, kewenangan dan sebagainya, nggak ada dan sebagainya, kita kembali ke filosofis apa sih dewan pengawas, gitu kan? Termasuk saya juga terkejut ketika kalau untuk pegawai bisa memberhentikan, tapi pimpinan maksimal disuruh mundur. Oh, diminta untuk mundur ya? Diminta untuk mundur. Kalau dia nggak mau, ya kan? Nggak bisa. Gitu, nggak bisa. Gitu apalagi kan? Kalau orangnya double. Itulah. Jadi ketika kemarin teman-teman ramai melapor kan, saya sih akhirnya saya memilih untuk tidak ikut melapor, gitu kan, karena saya udah tahu jawabannya, ya kan? Karena kita benar. Akhirnya benar kan? Nah, ya saya ngomong kemarin, ya kan? Ya saya pasti udah tahu jawabannya bahwa kami bukan penegak bahwa Dewas itu bukan penegak hukum gitu kan, yang punya daya paksa kan, udah pasti begitu. Jadi ya Dewas itu akhirnya hanya berpikir harus ada semua dokumen di meja mereka, semuanya datang ke sini gitu kan, sehingga kemudian dibuktikan gitu kan, atau orangnya kooperatif. Ya kayak kemarin misalnya Dewas mengatakan Johannes Tanak misalnya tidak mau menyerahkan handphonenya gitu kan, komunikasinya untuk diperiksa. Ya terus Dewas bisa buat apa? Ya kan, tapi kalau tadi nanti kalau bukti lagi. Kalau pegawai bisa. Ya kan gitu. Tapi emang pernah nggak pegawai nggak mau ngasihkan? Nggak mungkin nggak lah. Gitu kan. Nah, ini pimpinan kamu Dewas bisa apa buat Tanak? Iya kan? Ya itu makanya saya bilang ya sudahlah gitu kan, apalagi kan dua-duanya kita lihat diperpanjang gitu kan, 1 tahun ke depan ya. Tentu ya masyarakat harus bersabar lagi 1,5 tahun. Ya 1,5 tahun kan sebenarnya kalau dari sabar membiarkan mereka merusak atau gimana nih? Tapi kacau kan, ini. Ya tapi kan gimana bang? Apa bisa kita perbuat? Ya kan? Ya selain hanya bersuara gitu kan? Ya tapi setidaknya ya daya kritis kita ini tetap harus kita suarakan gitu kan? Karena memang ya kita nggak tahu kan apakah diperpanjang itu baik buat pemberantasan korupsi atau tidak, ya kan? Namun melihat situasi yang ada, ya saya menduga ya akan makin suram pemberantasan korupsi gitu kan. Seperti itu sih bang. Apalagi tahun depan itu kan udah 2024 gitu kan. Itu udah ada sebenarnya masa kampanye gitu kan. Masa agenda nasional yang saya terkejut juga ketika diundur. Masa nggak berpikir gitu kan MK ketika itu loh. Berarti di situ juga nanti ada pemilihan ketua KPK, pimpinan KPK di 2024. Kenapa nggak sekarang? Orang sebelum putusan ini diumumkan kan Pak Prati juga udah mengatakan akan membentuk pansel gitu kan, Mensesnek gitu kan. Ya kalau sekarang kan artinya tensinya nggak terlalu tinggi gitu kan. Betul. Dan orang sudah nah, tapi kalau ke 2024 itu mau gimana gitu kan? Orang akan fokus di awal tahun pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, DPRD, tingkat 1, tingkat 2 gitu kan. Kemudian nanti kalau ada putaran kedua gitu kan, kemudian nanti pilkada gitu kan. Nah, tapi ya kita sebagai orang-orang baik ya sekali lagi ya senjata kita yang paling kita punya adalah suara kita bang, untuk tidak takut untuk menyuarakan kebenaran. Itu aja sih bang menurut saya. Dan yang penting begini Yud, kalau melihat dari rutan KPK, kita kembali ke rutan KPK dulu ya. Ketika kita melihat rutan KPK yang bermasalah seperti ini, bagaimana mungkin dengan kondisi seperti itu, sekorup itu, bisa menangani korupsi yang benar? Kenapa? Coba menangani korupsi yang besar gitu ya, kasus korupsi yang besar. Pastilah intervensinya juga akan lebih kuat. Betul. Itu jadi jalan untuk melakukan intervensi atau mempengaruhi perkara dengan melalui rutan. Karena orang melihat salah satu kelemahan KPK ada di rutannya. Ya kan, betul bang. Dan itu berbahaya sekali karena dulu di KPK orang kalau ditahan di KPK pasti mendapat perlakuan yang sama. Betul. Bahkan seingat saya Setia Novanto pun dapat tempat tidur yang sama dengan tahanan-tahanan lain. Betul. Walaupun dia ketua DPR dan dia punya uang banyak gitu kan. Betul. Yudi sendiri waktu itu yang awal ya kasus itu kan. Dan saya kok melihat ketika situasi ini kemudian dianggap sepele. Ini yang bermasalah siapa gitu? Apakah kemudian pimpinan KPK-nya ini karena nggak paham, atau memang nggak ada kemauan sama sekali itu untuk berbuat kebaikan? Betul bang. Tapi bang kan saya melihat bahwa orang
oke, ini hanya 4M, ini hanya sebuah rutan di KPK gitu. Tapi ini jantungnya KPK loh, Betul. rutan. Ya kan, Ya. backbone, tulang punggung bahwa kita membahas korupsi itu, yaitu dengan menangkap koruptor, ya kita taruh di ruang tahanannya. Iya, iya. Ketika ruang tahanannya bermasalah, ya kan, mau apa lagi gitu kan? Betul. Tapi yang menarik, kemarahan masyarakat gitu kan, Iya. itu semakin menguat saya lihat, Iya, gitu iya. kan. Nah, ini yang menurut saya harus dibaca loh teman-teman di KPK. Pegawai KPK yang saya lihat masih baik. Ya kan, Betul. bersuaralah, gitu kan. Iya. Ayo bangun KPK lagi gitu kan. Ini kan kalian di dalam gitu kan, itu kan justru lebih efektif untuk menjaga KPK. Seperti yang dulu kita lakukan Iya. ketika masih ada wadah pegawai gitu kan. Jangan hanya diam gitu kan. Kita kan di KPK itu bekerja bukan sekedar gajian gitu kan, tapi juga pengabdian. Ada nilai lebih lah. Ya, kalau kita bicara mengenai kompetensi, berapa banyak orang punya kompetensi di luar. Betul, Tetapi untuk punya idealisme dan kontribusi pada negeri, Iya. ya nggak banyak gitu kan. Iya. Oleh karena itulah maka ya sekarang saya menghimbau gitu ya pada teman-teman yang ada dalam, bersuaralah Iya. gitu kan, terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di KPK. Itu aja sih Bang yang bisa kita anjurkan gitu kan. Karena karena diam itu tidak akan menyelesaikan masalah gitu Iya, kan. iya. Seperti itu Bang. Kita tentunya bicara ini karena kita peduli dan kita tidak mungkin membiarkan praktek-praktek yang seserius ini ya. Dan kita perlu juga menyampaikan ke publik agar publik juga paham apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang penting adalah kita tunggu nih dalam sehari 2 hari ini apakah kemudian pimpinan KPK atau Dewan Pengawas melaporkan perkara pidana ini ke penegak hukum. Iya. Karena ada kewajiban di mana diatur dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 881 tentang KUHP bahwa pegawai negeri yang dalam pekerjaannya mengetahui ada dugaan tindak pidana wajib untuk melaporkan hal itu. Ini kalau dia tidak lakukan berarti apa yang dimau gitu? Apakah menganggap ini adalah hanya pelanggaran kode etik? Terus dikatakan bahwa disepelekan bahwa ini hanya pegawai KPK sama manusia juga gitu kan? Ini kan kayak nggak sungguh-sungguh ya. Iya, Tapi kita Bang, lihatlah. Oke, Dan kita tentunya tidak ingin membiarkan KPK kemudian semakin terpuruk dan semakin hancur gara-gara oknum-oknum pimpinan KPK yang seperti sekarang dan kemudian justru malah membuat kerusakan. Siap. Terima kasih, Oke, Bang. Budi. Semoga apa yang kita bincangkan didengar dan kemudian masyarakat semakin sungguh-sungguh untuk ikut mengawal proses-proses ini. Siap. Terima kasih. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.